Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat siang untuk Ibu Ike Aryani SMPD. Saya juga ucapkan selamat siang untuk Taruna Taruni. Dan selamat siang, apa kabar catar-catri semua. Izin Ibu, izin Taruna, izin Taruni, izin memperkenalkan diri. Nama calon Taruna Niki Andriana, NIM 2040 09, Prodi KPNK D4. Maka pada kesempatan siang hari ini kami akan menjelaskan tentang pengawasan atau controlling pengantar manajemen. Sebelum kita presentasikan materi hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 4 ini. Nama Niki Andriana, NIM 20 40 09. Saya sendiri. Yesa Thomas Alfian Siregar, NIM 20 40 10. Diki Darmawan Pamungkas, NIM 20 40 11. Adi Prasetyo, NIM 20 40 12. Ripadi Rizky Ramadan, NIM 20 40 13. Dan Muhammad Erlangga Aldebaran, NIM 20 40 14. Untuk presentasi pertama saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama di bab 2, yaitu pengertian pengawasan. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran, kinerja, dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut, atau proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kesimpulan pada pengertian pengawasan ini adalah pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan, tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Poin 2, yaitu syarat-syarat pengawasan ada 9. 1. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan. 2. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi. 3. Pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. 4. Pengawasan harus objektif, teliti, dan sesuai dengan standar. 5. Pengawasan harus luas atau fleksibel. 6. Pengawasan harus relasi dengan pola organisasi. 7. Pengawasan harus ekonomis. 8. Pengawasan harus mudah dimengerti. 9. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi. Dan poin ketiga sampai selanjutnya akan dilanjutkan dengan catar berikutnya. Nama saya Yesa Thomas Alfian Siregar, NIM 204010. Saya melanjutkan materi sebelumnya yang dijelaskan oleh Niki Adriana, NIM 204009. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dari fungsi pengawasan dan dasar-dasar proses pengawasan. Menurut Griffin, tujuan dari fungsi pengawasan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, adaptasi lingkungan. Tujuannya adalah agar sebuah perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik internal maupun eksternal. Contoh, ketika ICT belum secanggih saat ini, kualifikasi minimum tenaga kerja di sebuah perusahaan barangkali hanya dibatasi pada kemampuan mengetik. Namun, saat ini hampir seluruh perusahaan menggunakan komputer sebagai ujung tombak kegiatan sehari-hari. 2. Meminimalkan kegagalan. Ketika perusahaan menjalankan kegiatan produksi,
Misalnya perusahaan memiliki target produksi sebanyak 10.000 unit, maka perusahaan berharap bagian produksi bisa menghasilkan sebanyak ini. Katakanlah bagian produksi hanya menghasilkan 9.000 unit yang memenuhi standar, sedangkan 1.000 unit tidak memenuhi standar. Maka perusahaan mengalami kerugian 1.000 unit dalam produksinya. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjalankan pengawasan agar target dapat dipenuhi. 3. Meminimumkan biaya. Sebagaimana contoh di atas, jika target terpenuhi, maka biaya dapat diminimalkan. Akan tetapi, jika kondisinya seperti di atas, 1.000 unit tidak memenuhi standar, maka hal itu tidak bisa dikatakan meminimalkan biaya, malah menambah beban biaya produksi. 4. Mengantisipasi kompleksitas dan organisasi. Tujuan terakhir dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks. Ketika kegiatan perusahaan hanya memproduksi satu jenis barang atau dua bagian dalam struktur organisasi, barangkali kegiatan manajemen lebih mudah untuk dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar proses pengawasan. Kasus-kasus yang sering terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu penyelesaian atau deadline, suatu anggaran yang berlebihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana. Bab ini akan membahas proses pengawasan manajerial. Melalui manajemen, berusaha memperoleh jaminan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Juga akan dibahas konsep pengawasan secara luas dan umum. Ada banyak sebutan fungsi pengawasan atau controlling, antara lain evaluating, appraising, atau correcting. Sebutan controlling lebih banyak digunakan karena lebih mengandung konotasi yang mencakup penetapan standar, pengukuran kegiatan, dan pengambilan tindakan korektif. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Diki Darmawan Pamungkas, NRP 204011, Prodi KPN D4. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah dari mata kuliah pengantar manajemen, di mana yang kita ketahui mata kuliah pengantar manajemen itu adalah salah satu mata kuliah yang paling utama di Prodi KPN ini. Baik, saya mulai. Presentasinya yaitu tentang perancangan proses pengawasan. Ada 5 dasar yang dapat diterapkan untuk semua tipe kegiatan pengawasan menurut William H. Niwan, yaitu merumuskan hasil yang diinginkan, menetapkan penunjuk hasil, menetapkan standar petunjuk dan hasil, menetapkan jaringan informasi dan umpan balik, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Lalu selanjutnya, tentang karakteristik pengawasan yang efektif. Terbagi 10 bagian. 1. Akurat. 2. Tepat waktu. 3. Objektif dan menyeluruh. 4. Terpusat dan titik pengawasan strategis. 5. Realistik secara ekonomi. 6. Realistik secara organisasional. 7. Terkoordinasi dan aliran kerja organisasi. 8. Fleksibel. 9. Bersifat sebagai penunjuk dan operasional. Lalu yang terakhir 10. Diterima para anggota organisasi. Melanjutkan materi selanjutnya yang telah disampaikan oleh teman saya yang bernama Diki. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Aldi Prasetyo.
dengan NIM 204012. Materi selanjutnya yaitu metode pengawasan. Metode pengawasan itu ada terdapat dua metode. Yang pertama, metode bukan kuantitatif dan metode kuantitatif. Metode bukan kuantitatif adalah metode-metode pengawasan yang digunakan manajer dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pada umumnya, mengawasi keseluruhan performance organisasi dan sebagian besar mengawasi sikap dan performance para karyawan. Yang kedua, metode kuantitatif cenderung untuk menggunakan data khusus dan metode-metode kuantitatif untuk mengukur dan memeriksa kuantitas dan kualitas keluaran atau output. Metode ini terdiri dari 1. Anggaran, 2. Audit, 3. Analisa break-even, 4. Analisa rasio, dan yang terakhir bagan dan teknik yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya saya akan membahas tentang pentingnya pengawasan. Suatu organisasi akan berjalan terus dan semakin kompleks dari waktu ke waktu. Banyaknya orang yang berbuat kesalahan dan guna mengevaluasi atas hasil kegiatan yang telah dilakukan. Inilah yang membuat fungsi pengawasan semakin penting dalam setiap organisasi. Ada beberapa alasan mengapa pengawasan itu penting. Yang pertama, perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru, diketemukannya bahan baku dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasannya, manajer mendeteksi perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan yang terjadi. Yang kedua, peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi, semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. Semuanya akan memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif. 3. Meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis. Keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugasnya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Yang kelima, itu cuma komunikasi. Yang keenam, yang terakhir, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Langkah terakhir adalah pembandingan petunjuk dengan standar, penentuan apakah tindakan koreksi perlu diambil, dan kemudian pengambilan tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Rivaldi Rizky Ramadan, NIM 204013, Prodi KPN dan KD4. Izin melanjutkan presentasi. Yang ke-9 itu ada bentuk-bentuk pengawasan. Yang pertama ada pengawasan pendahuluan atau feed forward control, steering control, dan preliminary. Dirancang untuk mengantisipasi penyimpangan standar dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum kegiatan terselesaikan. Pengawasan ini akan efektif bila manajer dapat menemukan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang perubahan yang terjadi atau perkembangan tujuan. Yang kedua ada pengawasan concurrent atau concurrent control, yaitu pengawasan ya atau tidak atau pengawasan yang terjadi ketika pelaksanaan berlangsung, di mana suatu aspek harus memenuhi syarat yang ditentukan sebelum kegiatan dilakukan guna menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga ada pengawasan umpan balik atau feedback control atau past action controls, yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai. Lalu yang ke-10 ada tahap-tahap pengawasan. Yang pertama itu ada tahap penetapan standar. Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Bentuk standar yang umum yaitu standar fisik, standar moneter atau biaya, dan standar waktu. Lalu yang kedua ada tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat.
Lalu yang ketiga ada tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinu yang berupa atas pengamatan, laporan, metode pengujian, dan sampel. Lalu yang keempat ada tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisanya mengapa bisa terjadi demikian. Juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan sebagai manajer. Yang kelima, tahap pengambilan tindakan koreksi. Bila diketahui dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan, di mana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Siap izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Erlangga Aldebaran, NIM 204014, Prodi KPNK D4. Siap izin melanjutkan presentasi. Yang ke-11 itu ada jenis-jenis pengawasan. Yang pertama ada pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, ada pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan itu sebagai pengawasan dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Yang ketiga, ada pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan dekat atau aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Yang ke-12 itu ada alat bantu pengawasan. Yang pertama, manajemen pengecualian atau manajemen exception. Manajemen pengecualian adalah teknik pengawasan yang memungkinkan hanya penyimpangan kecil antara yang direncanakan dan kinerja aktual yang mendapatkan perhatian dari wirausahawan. Yang kedua, Manajemen Information System atau disingkat MIS, yaitu suatu metode internal pengadaan dan penyediaan bagi manajemen. Informasi yang dilakukan dengan akurat dan tepat waktu untuk membantu proses pembuatan keputusan atau memungkinkan fungsi-fungsi perencanaan, pengawasan dan operasional organisasi yang dilaksanakan secara efektif. Yang ketiga, ada analisa rasio. Rasio adalah hubungan antara dua angka dihitung dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Analisa rasio adalah proses menghasilkan informasi dengan meringkas posisi finansial dari organisasi dengan menghitung rasio yang didasarkan pada berbagai ukuran. Siap, terima kasih. Oke, lalu di sini ada bagian 13 yaitu tentang manfaat pengawasan. Oke, pertama-tama manfaat pengawasan itu satu, untuk memberikan ruang reguler untuk supervise untuk menuangkan isi dan pekerjaan mereka. Dua, untuk mengembangkan pemahaman di keterampilan dalam bekerja. Tiga, untuk menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang. Empat, untuk menjadi dukungan baik sebagai pribadi ataupun pekerjaan. 5. Untuk memastikan bahwa sebagai pribadi dan sebagai orang pekerja tidak ditinggalkan, tidak perlu membawa kesulitan, masalah dan proyeksi. Lalu nomor 6 yaitu untuk memiliki ruang untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan distress, remobilisasi pribadi, transferensi atau counter transferensi yang memungkinkan dibawa oleh pekerjaan. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.